ribut serius lah, serius ya nih. akhirnya jadi serius karena ujar buhan kekawanan nih yang ngaran Martapura ini ya istilahnya cirinya Kalimantan Selatan. Jadi kan orang ke Martapura tuh Serambi Mekah. Serambi Mekah. Nah, iya. Serambi Mekahnya. Kota santri. Kota santri. Iya. Orang tahu berataan Martapura tuh kayak apa kan. Akhirnya ketika melihat kekawanan melihat wah ini kok tulisannya jauh banget lawan kaidah. Nah, itu akhirnya jadi masalah. Ikhtilaful juhala masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah konten pada kali ini kita bersama Al Ustadz Hadi Purwanto. Beliau adalah termasuk guru ulun di bidang kaligrafi. Alhamdulillah sehat Bang. Alhamdulillah sehat. Kada perlu masker karena sudah vaksin gitu. Iya. Sudah 2 kali vaksin. Sudah 2 kali vaksin. Nunggu vaksin yang ketiga lagi. Wajib lah. Kami belum lagi. Oh belum. Oh berarti mari ngantriannya lagi. Iya, mari antrian lagi. Kadang ya dulu ya. Iya. Kalau pian posisi ini di Kemenak apa? Kami di bagian pendidikan agama dan pendidikan keagamaan Islam. Nah, Pendis kah lain Papkis. Oh. Nah, itu menangani pondok pesantren, madrasah diniyah, lawan guru PAI yang ada di sekolah umum. Kabupaten atau Kota provinsi sudahlah. Kota Banjarbaru. Oh, Kota Banjarbaru. Kota Banjarbaru, lingkupnya Kota Banjarbaru. Iya. Kota Banjarbaru kan Kabupaten Banjar lain lah. Beda. Beda. Oh. Berarti pesantren lah. Iya, pesantren, madrasah diniyah, TK Al-Qur'an, rumah tahfiz. Kalau Sidin kan sebujurnya ada bisi pesantren. Iya. Cuman beda Banjarmasin. kabupaten. Ya, beda Dan kota. kalau di Banjarmasin beda lawan Banjarbaru. Kalau Banjarmasin itu karena yang menanganinya ngaran seksinya PD Pontren, pendidikan diniyah dan pondok pesantren. Karena di sana dipisah PD Pontren, habis itu ada juga yang mengurusi khusus untuk guru PAI. Itu Nah, kalau Banjarbaru digabung. Pendis PAIS sebelum PAIS. Kalau di daerah lain memang ada Pendis. Kalau Pendis itu berarti madrasah, guru PAI, lawan pesantren digabung jadi satu. Oh, udah lain lagi, ada lagi yang Pendis. Itu tergantung tempat lah. Tergantung tempat. Iya. Kalau Pendis biasanya kayak di daerah-daerah Maluku, daerah yang keagamaan Islamnya terkurang. Nah, itu anunya. Nah, itulah tadi profil umum beliau di bidang kerjaan mungkin ya, Lo. Nah, kita kembali ke profil beliau sebelumnya. Beliau pernah menjuarai untuk tingkat provinsi, jadi mewakili tingkat ke nasional. Itu kemarin itu apa itu? Maksudnya MTQ atau apa? Pospenas ya. Nah, tahun 2003 pernah mewakili Kalimantan Selatan di Pospenas. Di Palembang. Oh, di Palembang. Pospenas itu apa lo Pospenas? Pekan Olahraga dan Seni Santri Nasional. Nah, jadi khusus santri aja. Khusus santri. Habis itu 2006 pernah mewakili ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Itu sama Pospenas. Lain MTQ. Oh, MTQ-nya. Kalau MTQ berarti umum. Nah, yang terakhir 2000 berapa ya kan 2018. Itu pernah juga mewakili MTQ Korpri di Jakarta. Nah, itu khusus untuk pegawai negeri. Pegawai negeri. Berarti pian lah bahari santri. Iya. Oh, mewakili santri Pospenas nih lah. Mewakili santri. Oke. Bos benar 2003. 2003 alhamdulillah lolos benar. Ya ketemu sama sang istri di Pospenas. Itu salah satu hikmahnya. Piala membawa lah. Nah, dibalik kenapa kita bertemu dengan beliau ya lo. Nah, di akhir-akhir ini mungkin bukan di akhir ya lo, dalam pekan ini gitu. Ada bukan, kalau dibilang kasus sih bukan gitu. Betul. Viral. Cuma sedikit viral, tapi itu perlu digarisbawahi bahwa memang kaligrafi itu sangatlah penting gitu untuk di bidang keagamaan ya lo. Karena betul. dengan adanya kaligrafi kita bisa mudah untuk membaca Al-Qur'an Nah, terus kemarin ada, ya saya sebutkan tadi bukan kasus, tapi ada sedikit yang kemarin di Facebook. Di Facebook. Ada pembuatan gapura itu kemarin. Itu pas kebetulan, itu kemarin gimana? Kebetulan pas lewat atau memang tahu itu kasusnya? Oh, ini kaidah kaligrafi ini salah nih. Perlu saya foto atau gimana kemarin itu? Jadi kemarin itu kayak ini kebetulan karena sudah pas dipasang, baru dipasang, lalu mungkin dipoto oleh salah satu
kawan, lalu di-share lah. Nah, habis di-share itu kawan-kawan yang melihat ya akhirnya terkajut. Kenapa jadi terkajut? Loh, ini Martapura sekelas Martapura bahasanya kan. Kadang itu kawan itu memoto tuh melihat kaidahnya atau sekedar memoto aja. Memoto menghabari bahwa ini kan ada proyek baru nih di Martapura nih. Proyek Sekumpul nih. Untuk wisata religi kita. Sekumpul itu sendiri masuk Kabupaten Banjar. Kabupaten Banjar. Martapura. Dan itu akhirnya di-share. Akhirnya yang ramenya itu masuk di salah satu grup WA kami yang kebetulan itu isinya buan kaligrafi se-Kalimantan Selatan. Jadi makanya akhirnya ribut. Serius. Ya, akhirnya jadi serius. Karena ujar buhan kawanan nih, yang ngaran Martapura ini ya istilahnya cirinya Kalimantan Selatan. Jadi kan orang ke Martapura tuh Serambi Mekah. Serambi Mekahnya. Kota santri. Orang tahu berataan Martapura tuh kayak apa kan. Akhirnya ketika melihat, kawanan melihat, wah ini kok tulisannya jauh banget lawan kaidah. Itu akhirnya jadi masalah. Tapi tulisannya tuh bujur lah, maksudnya bacaannya bujur. Ternyata kaidahnya salah. Yang mendesain itu sendiri itu siapa? Nah, ini kisahnya yang yang maksudnya nih. Hendak tahu kisah yang bujur. Kesalahan itu sebenarnya bukan memang bukannya mau olah seorang jadi salah kada. Ternyata memang kemungkinan ada miskomunikasi. Nah, miskomunikasi itu ternyata kayak ini, bubuhan pemborong yang mau olah itu buhannya memang bermain profesional. Arti bermain profesional tuh kayak ini. Oh, ini tulisan Arab berarti harus ditangani oleh orang-orang yang kompeten. Nah, jadi waktu itu disuruhlah Ustadz Hasanuddin, alumni kita juga. Juara nih. Juara. Itu juara nasional. Hasanuddin itu juara nasional bidang mushaf. Nah, itu untuk penulisan kaligrafi yang diganya ada hiasan-hiasan. Dan memang tulisan Sidin itu diakui. Mungkin sama tadi itu 2003 lah. Sidin itu tahun baru aja. Baru aja. Berarti kan sama lomba lawan pian dulu. Kan sama, kada pernah kebimbing. Cuman sering sering ketemu lah. Nah, jadi Sidin mengolahnya, mendesainnya, dijulunglah ke yang pemborongnya. Sekalinya pemborong ini kan biasanya kontraktor nih ada lagi yang menangani tentang kaligrafi ini. Nah, disitulah ada miskomunikasinya. Miskomunikasinya apa? Kayak ini. Jadilah bubuhannya itu biasanya kalau yang tukang olah kaligrafi, mengambilnya tuh yang mentahnya, istilahnya tuh yang file yang bujur-bujur yang masih bagus, yang misalnya karena buahnya kayak ini ujar buahan yang mendesain itu ditulis buahannya lah didesain, habis itu pakai Corel Draw. Nah, sudah Corel Draw sudah. Nah, mungkin sudah Corel Draw, sudah dibuatkan buahnya pakai vektor kan, supaya kalau diganali ya kada pecah kan. HD tetap. Tetap HD kisahnya kalau video ya kalau. Jadi udah itu. Nah, tetapi sekalinya yang pemborong itu mungkin menjulung ke yang tukang ulah itu bukan yang pel itu. Pel foto aja dijulungi. Pel foto dijulungi. Karena pel foto dijulungi, waduh, yang bubuhan ini kan kada tahu nih. Alif itu bentuknya kayak apa. Nah, sampai-sampai gini nang antiknya ini. Nah, sampai kami meneliti bujur nih. Kami teliti kesamaan memang bentuknya mirip. Sampai-sampai tulisan itu ada hambayangnya. Karena kan ke foto itu ada hambayangnya, apalagi kalau foto yang desain itu kan biasanya kan sudah 3D kan, 3 dimensi kan. Ada hambayang. Saya hambayangnya pun dituruti. Berarti sebujurnya orang yang menggawiakan nih profesional, maksudnya mupati benar. Mupati benar. Sebujurnya prosedurnya pas saja. Tapi yang diumpati ini ini kada tahu. Ini yang huruf bujuran huruf, ini yang bayangan mana. Nah, ada huruf H itu. Nah, kenapa aja kami H nih sampai ada yang tebal benar? Sekalinya kami selidiki itu hambayang. Kayak di screenshot tuh hambayang. Jadi kan kawan-kawan ada yang banyak tahu kenapa gara maksudnya hurufnya itu ada kesalahan di mana, di pintangan mana. Jadi sebenarnya kaligrafi itu sama halnya seperti di font komputer. Misalnya ada Calibri, ada Tom's-nya Roman modelnya. Jadi kalau kaligrafi sendiri kan ada ada Sulus kan. Misalnya wow-nya ya memang seperti ini. Cuman kan maksudnya yang sesuai dengan kaidah itu, misalnya wow-nya harus seperti ini ya harus seperti ini gitu. Tidak harus yang gimana-gimana. Tapi kalau dibaca ya memang benar. Benar. Cuman kaidahnya. Karena kita tahu sendiri kalau kaligrafi itulah
kalau kita melihat di referensi itu jenisnya itu ada yang mengadakan lebih daripada 300. Iya. Banyaknya luar biasa. Nah, cuman dan semakin berkembang terus. Iya, semakin berkembang terus. Bahkan ini kita kawa juga malah desain seorang, malah apa jenis seorang. Kawa boleh kita menulis seorang tapi konsisten lawan bentuk itu bisa jadi desain apa namanya jenis kita. Bisa aja kena kaligrafi Anthony. Karena Ustaz Anton yang mullah ya. Tapi kan boleh berubah ya. Boleh berubah. Iya. Mulai alif ba sampai tuntung lo. Sekarang nyisuknya lain lagi. Pulang nah itu kada boleh. Jadi harus sama terus ya lah. Nah, kau hak cipta berarti bisa. Kada apa-apa itu. Nah, tetapi di Indonesia itu kada banyak itu. Yang dilombakan itu saat ini ada 7 aja. 7. 7 jadi ya. dari 300 itu cuma 7. Ya, itu ada naskhi, nah, sulus, diwani jali, parisi, rik'ah, kufi. Nah, jadi ada 7 itu yang dilombakan di Indonesia. Sedangkan di luar negeri kada hanya itu. Karena ada tadi. Iya, ada maghribi, mungkin pian kada tahu nih maghribi itu kayak apa. Isya maghrib pulang. Bisa yang membayang maghrib. Para kadap. Nah, tapi ada lagi yang unik yang kaligrafi nih. Kita bahari lo waktu di pondok banyak mendengar kaligrafi Saka aja. Saka itu apa? Saka handak ya. Ternyata wah ini dikembangkan. Saka tadi. Saka tadi. Ngarannya kaligrafi kontemporer. Bebas dari jenis-jenis apapun. Nah kayak ini cara ini sebenarnya bukan karya aku nih. Ini karya salah satu peserta ya waktu di latihan. Nah, ini kaligrafi kontemporer ngarannya. Nah, karena tidak sesuai dengan kaidah. Nah, ini kan Saka. Cuman yang dinilai keindahannya. Dan Saka ini biasanya Saka aja kontemporer. Nah, kontemporer ini biasanya kada mau menyorang aja tulisan yang ada, tapi biasanya harus ada desain-desain ini, ada apa? Ada hiasan-hiasan, ada warna-warna. Jadi ciri kontemporer itu lah tulisannya tadi Saka istilahnya. Saka. Batu ada hiasan-hiasan. Iya, ada hiasan-hiasannya. Jadi kayak lukisan. Nah, itu kalau dan kontemporer itu sedikit ulun tahu ada bagiannya lagi. Ada. Apa tadi? Ulun kadang. Ya, ada aliran-alirannya, ada ekspresionis dan lain sebagainya. Ada figural, macam-macam. Wah, jadi rame. Jadi sedikit tambahan lagi. Mas Hadi ini kalau ulun nyebutnya Mas lah. Kalau silakan. Yang lain Bapak biasa. Bapak, Bang. Jadi beliau ini salah satu pendiri lah ya dulu Al-Banjari itu ya seperti yang dipakai oleh kalau pendiri bukan lah. Kalau Al-Banjari sebenarnya kami itu organisasi yang ada kampus di UIN Antasari. Aslinya ulun ini umpatan aja. Umpatan aja. Jadi kenapa umpatan? Di sana kan dulu di Al-Banjari itu kan asalnya diperuntukkan untuk para mahasiswa. Nah, alhamdulillah ulun gabung di Al-Banjari itu mulai kelas 2 aliyah. Nah, itu dua aliyah sudah bergabung. Iya, mulai bergabung. Orang situ mahasiswa alhamdulillah sudah aliyah kami. Makanya Sidin bahari keluar pondok nyaman. Nah, tapi Sidin 2 aliyah di pondok pada belajar kaligrafi. Jujur, di pondok dulu kita ada dispensasi dulu. Jadi kalau anak belajar kaligrafi ke UIN dulu IAIN ya kalau boleh itu. Dulu kami belajar tuh Senin sampai lawan Kamis. Senin Kamis. Jadi tapi Sidin aliyah sudah mahasiswa. Iya. Belum. Itu kelas 3 aliyah hanya mahasiswa. Ini kelas 2. Jadi sebenarnya untuk pondok Al-Falah sendiri itu yang mengembangkan kaligrafi pertama kali ya beliau ini. Sakafa. Yang mendirikan Sakafa baru beliau. Sakafa dan kalau yang Al-Banjari umpatan. Jadi kalau Sakafa sih pendirinya. Karena dulu beliau Ustadz Jazuli. Ustadz Haji Cuma Jazuli. uniknya puting di Al-Banjari itu. Dikira buahnya karena mulai tahun 2000 berapa ya? 2003 sudah dia bergelut di Al-Banjari. Dikiranya pendiri situ juga rancak. Makanya tapi ada desain terbaru karena mulai bubuannya rancak kan beri materi materi di Al-Banjari kan berapa tahun rancak beri materi. Dikira buahnya kan memang asli di situ. Sebenarnya Bahari memang hanya umpat-umpatan nih. Anak bawang kami Bahari itu anak bawang. Umpat-umpatan di situ. Tapi waktu dua itu memang sudah terbentuk Al-Banjari itu atau kayak sudah jalan. Al-Banjari itu tahun 90-an lah sudah ada. Itu kalau yang ulun kenal siapa yuk? Ada
Di siapa? Di Al-Banjari itu. Al-Banjari yang pernah MTQ lomba-lomba tuh. Ada Sailila. Oh, Hilal, ada. Oh, Bang Hilal. Bang Isan. Iya. Nah, itu tuh buat Al-Banjari itu. Termasuk pendiri Bang Isan. Tapi itu sebenarnya orang-orang muda. Kalau Bang Isan tuh masih? Iya, masih muda. Yang pendiri itu ya kayak Haji Juli itu pendirinya. Iya. Lalu mungkin Bang Halim, Abdul Halim yang kontemporer. Nah, dan kebetulan ya Sidin yang memang menyuarakan masalah tadi. Bang Halim itu. Ya di grup yang tulisan di awal itu memang Bang Halim. Makasih Bang Halim. Makasih. Bang Halim punya 2 tulisan kemarin itulah yang jadi viral kemana-mana. Tulisan di Facebook. Di Facebook. Lihat aja di Ninggulun tuh ada membagiakan juga Bang Halim. Kenapa perlu dilihat itu? Iya. Jadi memang kayak inilah masalah kaligrafi itu memang sebagian orang menyepelekan. Artinya wah sebenarnya ini bagus aja. Nah, tapi kada tahu sebujurnya kaidahnya bujur atau kada. Kayak kita dulu lah waktu di Alpala, waktu di pondok, sekali masuk ke musola itu kan banyak kaligrafi nih. Iya, banyak benar. Banyak. Penulisnya kan sangat terkenal nih. Sampai-sampai isinya ada embel-embel khatnya di belakang. Iya. Nah, Usut punya Usut, Sidin itu otodidak aja. Belajar otodidak. Nah, kesalahan di otodidaknya apa? Kaidahnya sebenarnya banyak yang luput akhirnya. Nah, karena kaligrafi itu ya harus belajar. Harus latihan, harus belajar tuh maksudnya harus belajar lawan guru. Harus berguru juga. Karena sesuai kaidah sesuai kaidah. Ada salah satu masjid yang melihat masjid itu luar biasa terkenal gitu. Kan kada ulun sebut daerah mana. Nah, tulisannya nih Asmaul Husna, kenal. Wah, bengaran Sidin ujungnya. Ngaran Sidin. Aku nih penulis. Cuman karena ulun pernah belajar loh, kayaknya kada sesuai gitu. Tapi kan apalagi tuh masjidnya masjid agung, termasuk masjid yang jemaahnya sampai ribuan gitu. Nah, kan kayaknya kurang ini gitu kalau kita melihat. Kalau jadi kada khusyuk buan membayang. Iya, kalau buhan kaligrafi kada khusyuk jadinya. Kalau jujur kalau buhan pernah belajar kaligrafi itu melihat masjid ada tulisan kaligrafi kada sajadah dulu dicari. Lihat dulu. Keliling-keliling dulu. Itu pasti itu. Kasihan bener ya, Pak. Masuk masjid nih tulisannya kada khusyuk sembahyang. Jadi ada sendiri kan. Iya, betul. Jadi kayak ini sebenarnya kalau hendak supaya nih masjid-masjid yang di daerah ya kalau supaya bagus nih, mudah aja. Artinya kalau pengurus masjid itu hendak bola kaligrafi datang ke Kemenak, takuni LPTQ, takun di LPTQ siapa yang tulisan bagus di daerah itu sudah ada perlu karena ini langsung suruh kan, ada orang untuk bisa suruh, tapi mungkin bisa juga ini Mas datanglah si Sales nah betul. Jadi kalah lawan Sales Mas karena Sales ini dengan tawaran yang itu tadi lawan yang pengurus masjid kada tahu juga nang bujur kayak apa. Jadi kayak bagus ya. Bujur. Ya asa khusyuk udah kayak gitu. Asal warna-warni ya dah deh. Ini masalah kaidah kaligrafi tadi Ustadz. Nah, ini ulun tadi mulai tadi sebagai kameramen ini saya melihat kaligrafi di belakang pian tuh nah. Karena yang melihat jadi itu contoh kaligrafi yang menggunakan kaidah apa Ustadz? Terima kasih. Nah, jadi di sini memang ada 2 kaligrafi. Nah, ada 2 jenis lah. 2 jenis yang sebenarnya yang memang yang asli dari kaidah itu yang di bawah. Ini pakai hatrik ngarannya. Hatrik A. Nah, yang kemudian yang di atas ini ya sebenarnya berkaidah tapi dikontemporerkan. Nah, ini yang ini nang kawak itu. Nah, ini ada sulus tapi dikontemporerkan. Nah, sulusnya diubah-ubah bahasanya, dibebasakan. Nah, jadi yang kayak ini kan ada yang sebenarnya ini ukurannya banyak yang kada pas. Artinya bukan kada pas lalu ada. Nah, kayak ini kan halus sebenarnya kurang sini. Nah, ini dikontemporerkan. Dan itu dalam kaligrafi kontemporer boleh bahkan sampai kayak ini. Ini ada titik, ada tanda tanya. Kenapa? Karena memang artinya ada pertanyaan di sini. Nah, lalu jawabannya ini. Namun secara kaidah lah yang ini kontemporer boleh lah. Iya, boleh ini. Tapi kalau kita lomba yang berkaidah ya nyata kalah sudah. Nah, ini boleh dipakai kalau memang biasanya kalau untuk menghiasi misalnya kayak ini kan sebagai kayak dianggap kayak lukisan. Nah, bahkan kalau ini kan tadi ada kaidah tanda tanya kayak ini ya kalau. Nah, itu dahulu tuh kok kayak apa nih? Apa itu? Kamu ini enggak apa-apa lah. Iya, boleh seperti itu. Nah, ini.
Kalau dalam nuansa lukisan. Nah, itu. Jadi yang di bawahnya itu tadi Ustaz. Kalau ini hatrikah. Oh, hatrikah. Nah, hatrikah. Jadi hatrikah dia ciri-cirinya kayak patah-patah. Kayak patah-patah. Dan ini ujar habar nih kalau ujar peguruan yang sekolah-sekolah di Timur Tengah, hatrikah ini yang digasan menulis di buku, gasan tulisan tangan. Kalau bubuhan kita, tulisan tangan bubuhan kita nih pakai khat naskhi kayak di Al-Qur'an. Mendabit modelnya. Iya, mendabit, mencatat. Itu menggunakan kaidah khat apa Ustaz? Khat naskhi. Jadi orang Indonesia rata-rata kalau tulisan tangan itu pakai khat naskhi. Kenapa pakai khat naskhi? Karena orang Indonesia bukan berbaris karena tahunya khat naskhi dari Al-Qur'an. Kan bahasa Arab itu pasti kembali ke Al-Qur'an. Kalau orang kita. Tapi kalau seandainya Al-Qur'an turik kan kada berbaris. Lucut pulang ini kasrah apa nih. Tapi di luar negeri, ada beberapa khatat yang memang menulis Al-Qur'an selain khat naskhi. Tapi kadang disebarluaskan. Gasan pribadi aja. Gasan mungkin pribadi atau untuk kalangan tertentu. Iya. Kemarin ada yang datang ke sini yang menulis khat maghribi, jadi pakai maghribi. Maghribi itu barisnya nggak berarti ada. Habis itu ada juga pernah melihat ada khatat yang nulis pakai khat diwani yang kayak bulat-bulat itu. Nah, khat bulat-bulat itu khat diwani. Nah, itu ada untuk nulisan Al-Qur'an. Tapi untuk Kalimantan Selatan sendiri sejauh mana perkembangan kaligrafi sekarang, Mas? Kalau perkembangan kaligrafi Kalimantan Selatan ini luar biasa sudah. Artinya perkembangan kita sudah dilirik oleh dari luar sinilah. Bahkan jurusan nasional kan dari Kalsel gitu juara nasional pun dari Kalsel kan kayak ini dalam berapa tahun terakhir kan karena kita pandemi jadi ulun kada tapi mendengar nih lomba-lomba MTQ itu biasanya kan kalau setiap tahun tuh ada MTQ dari mana ini dari Banten nih anunya modelnya tuh kalau yang tahun terakhir yang pandemi ini kan lomba-lomba ditiadakan kan nah untuk yang mungkin yang sekarang nih kayak Pak atau memang ada lomba-lomba yang sistem virtual kalau kaligrafi sebenarnya ada sih virtual tapi tidak terlalu banyak kayak lomba lain. Misalnya kayak lomba puisi, kebetulan mamanya buat puisi itu kada kehitungan karena apa? Karena lomba puisi itu dengan video tuh mudah menilainya. Kalau kaligrafi ada kesulitan. Kesulitannya apa? Pas beulah kada tahu siapa yang mulahnya, timbul dikumpul, timbul menang. Nah, ini kesulitannya. Nah, tetapi untuk MTQ kita tetap melaksanakan. Nah, tetap melaksanakan. Virtualnya kayak apa? Virtualnya secara live streaming. Secara Zoom dari awal sampai habis. Itu. Dengan apa namanya? 12 jam, 8 jam streaming. Tapi itu dikumpulkan di satu tempat, kada masing-masing kada. Tetap juga. Dikumpul satu tempat, artinya satu tempat itu satu kabupaten. Satu kabupaten di satu tempat itu menulis. Nah, itu yang di streamingkan kada yang masing-masing peserta karena kita tuh kalau MTQ itu ada 8 cabang untuk satu daerah tuh 8 cabang. Berarti lah kada kosong lalu lah selama pandemi ini. Iya, kada. Untuk MTQ insyaallah ada terus kayak kemarin terakhir kita di Batu Licin ya di Tanah Bumbu. Nah, Tanah Bumbu tuh pakai online. Nah, kita sudah merasai pakai online. Dan insya Allah kita tahun 2022 itu Kalimantan Selatan tuan rumah nih MTQ nasional. Hanya mendengar kebun pian. Tempatnya di mana? Tempatnya insya Allah nanti pembukaannya di Kiram. Di Kiram. Di Kiram. Berarti terpusat di situ kah? Martapura, Banjarbaru? Kalau lombanya tersebar. Jadi nanti ada di Banjarbaru, ada di Martapura, ada di Banjarmasin. Panggung utama yang di Kiram. Panggung utamanya di Kiram. Insya Allah pembukaan opening loan closingnya di sana. Tahun 2002 nih? 2022 bulan Oktober insya Allah. Berarti Gapura lekas diganti. Nah, ini umpannya sudah diganti kan? Sudah karena postingan beliau langsung besoknya ada yang posting lagi. Alhamdulillah dipacul sudah aja. Cuman karena tahu nih penasaran lu sudah dipasang apa belum? Bisa. Iya, belum. Dan itu alhamdulillah. Nah, ini informasi lagi untuk kawanan berataan. Jadi alhamdulillah kemarin dari pihak yang pelaksana kaligrafi itu sudah mendatangi ke tim yang mengolah desain itu. Langsung bahadap, langsung dijulungi buahnya file yang bujur-bujurnya. File jadi, aslinya. File aslinya, jadi anak diganali kayak apa, insya Allah bisa aja. Ada yang screenshotan foto. Iya, screenshot foto. Jadi kemarin itu gara-gara screenshotan foto, jadi fotonya mereng, 4 juga mereng. Nah itu bujur. salahnya. Bumbayang tadi. Nah, Bumbayang. Sudah dibujur. Nah, ya, insya Allah. Banyak kawan-kawan bertakun, salahnya apa? Bingung menjawab. Karena ulun lihat di komentar itu yang bertakun ke kawanan juga sebujurnya itu mulu-ulu kayaknya.
Kayaknya pas aja padahal lu tahu nih ahli juga nih. Jujur. Supaya rame. Ulun tahu nih ahli juga. Cek mau ulu bener ya. Mun kada kayak itu kada rame kalau. Ini kan jadi viral kenapa? Iya, komentarnya sedikit aja ya. Mau banyak komentar. Kamu kadang itu kan banyak komentar. Jadi kalau anu tuh kan langsung naik-naik. Iya. Alhamdulillah ya Allah. Viral artinya diperhatikan. Dan mudah-mudahan bubuhan nang pemborong lain atau yang anak buulah itu berpikirnya anak buulah artinya dicari orang-orang yang tepat lah. Serahli lah. Yang untuk ahli lah. kedepannya nih lah. Iya, untuk kedepannya. Sebagai pembelajaran lah modelnya lah. Iya. Jadi informasi tambahan lagi nih menekankan tadi sudah disambat bahwa bagi kaum masjid bila hendak mengolah sekira masjidnya itu berkaligrafi yang indah yang benar bisa juga datangi ke Kemenak. Iyalah, cari LPTQ. Nah, cari di juara-juara MTQ gitu nah. LPTQ apa? Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran. Nah, mau kada aja hubungi Sidin. Banyak kawanan. Anak daerah mana aja siap. Daerah manapun untuk Kalsel yang jelas ya. Untuk Kalsel siap. Untuk Kalsel siap jelas gitu nah. Takuni pendiri Sakafa. Nah. Tapi ngomong-ngomong apa? Pembawa acara kita nih bisa juga bubuhan biar nonton di sini. Iya. Amatiran sudah si ini bahari partner ulun waktu bola. Jadi pembawa acara ini sudah banyak makan asam garam. Iya. Sini pemain provinsi juga. Sidin pensiun lawas. Jadi ini lah cerita bila lomba kaligrafi itu kada sekedar skill, kada sekedar kebisaan kita. Fisiknya juga wah inilah ulun semalam tuh terakhir lomba, ulun memensiunkan diri tuh kenapa? Kalah fisik, sakit pinggang kayaknya. Ulun kada kau lagi nih. Ini kan kalah pinggang lawan Anum. Karena waktunya 8 jam. 8 jam ini kada kesempatan ya, harus fokus. Kan ingat lagi mau dimakan tuh kada ingat lagi lapar. Bercatur aja paling 3 jam 4 jam. Nah, jadi harus fisik perlu juga gitu nah. Perlu. Kira-kira bini dihiga gitu terakhir. Jangan kan bini makan nasi aja kada makan. Nah, makan siang kada makan. 8 jam full konsentrasi. Cukup lah kita. Oke, siap. Sudah itu dulu konten kita pada kali ini. Ikhtilaful Juhala masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.